Teka-teki luka di leher Brigadir J akhirnya terjawab. Dr. Hastri sebut bukan karena jeratan tali. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami makin bersemangat menyajikan berita-berita menarik setiap harinya. Teka-teki luka di leher Brigadir J akhirnya terjawab. Polwan ahli forensik Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti memberikan penjelasan. Sebelumnya, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, menduga sebelum meninggal dunia, leher kliennya dijerat dengan tali. Kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Yosua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher. Artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir Yosua ini dijerat dari belakang, kata anggota kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 20 Juli 2022. Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri, seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka memar, kata Kamarudin. Karena itu, Kamarudin meyakini bahwa bukti-bukti itu menunjukkan adanya dugaan penganiayaan yang dialami Brigadir J sebelum tewas ditembak. Namun fakta berbeda diungkap oleh Dr. Hastri. Berdasarkan hasil autopsi yang pertama dan kedua, tubuh Brigadir J hanya ditemukan luka bekas tembakan. Saya yakin waktu itu kita diskusi bareng, tidak ada luka lain selain luka tembak. Ia pun mengungkap luka-luka yang disebut Kamarudin Simajuntak ada di tubuh Brigadir J merupakan luka saat proses autopsi dan pasca autopsi. Karena ada tindakan untuk mengambil peluru yang di dalam tubuh, tindakan untuk memasukkan selang formalin karena jenazah mau dibawa keluar pulau. Harus diawetkan, itu aja tegasnya. Ya, kalau untuk kebenaran, untuk memastikan karena memang tidak diragukan lagi, ya nggak apa-apa autopsi kedua, jelas dia. Dirinya juga meyakini bahwa sejak awal proses autopsi sudah dilakukan sesuai SOP. Saya juga pernah loh autopsi ulang waktu di Klaten sama timnya Komnas, malah teroris. Kita membuktikan ada tidak luka tembak, ternyata tidak ada. Waktu itu, kalau sekarang ada nggak penganiayaan, ternyata hanya luka tembak, jelasnya. Sebab kata dia, jika ada luka kekerasan karena penganiayaan, maka bisa terlihat. Karena kan nanti bisa dibuka videonya, fotonya, saya bisa menilai luka-luka ini. Kalau memang ada bisa tampak. Misalnya ada kekerasan, bekas ikatan, bekas pukulan, bekas ditembak misalnya, pasti ada tuturnya. Jika ada kekerasan dari benda tumpul atau benda tajam lainnya, kata dia, pasti akan dengan mudah diketahui. Dan kita meyakinkan bahwa itu memang hanya ada luka tembak, tidak ada luka-luka kekerasan sama sekali yang diduga proses penganiayaan, kata masyarakat, bebernya. Kemudian, jika ada luka perlawanan, maka akan bisa terlihat. Itu kelihatan dan enggak ada juga, lanjutnya. Kemudian soal luka di leher Brigadir J, Dr. Hastri mengatakan bukan karena jeratan tali. Menurutnya luka itu terjadi karena proses autopsi. Dibuka semua kepalanya, semua dibuka, jelasnya. Kemudian ia juga menegaskan bahwa semua organ tubuh Brigadir J masih ada. Jadi memang kebiasaan dan di dunia forensik itu kalau kita udah buka kepala, kita awetkan. Itu kan kalau orang timur. Kita mikirnya pasti dibukakan wajahnya, ucap Dr. Hastri. Kalau ditaruh di rongga kepala kan ada formalin, pedes semua. Makanya kita taruh di bagian dada atau dikembalikan di situ. Yang penting ada bebernya. Hal itu dilakukan, kata dia, karena kepala akan dijahit lagi dan jika tidak bisa tertutup rapat bisa merembes formalinnya. Itu kan direndam formalin, cuma untuk memudahkan keluarga untuk lihat, karena yakin biasanya orang meninggal itu terakhir dibuka wajahnya, jelas dia.
Ia pun mengatakan bahwa hasil autopsi pertama dan kedua hasilnya sama. Ada luka tembak aja sama, tapi mungkin yang kedua lebih susah karena udah dijahitkan, ditutup luka-lukanya yang bekas luka tembakan masuk dan keluar. Terus ada pembusukan, ada juga luka pasca autopsi untuk mungkin memasukkan formalin, ungkap Dr. Hastri. Kemudian soal perbedaan jumlah luka tembak, kata dia, yang penting kan bukan luka jumlahnya. Kan kalau yang pertama pasti bisa lihat luka tembak masuk dan keluar. Yang kedua karena sudah ditutupkan pasti ada kerancuan luka tembak masuknya yang mana, keluar yang mana, kata Dr. Hastri. Yang penting ada lubang luka tembak di situ. Pastikan ada luka tembak yang mematikan yang membuat dia meninggal dunia, tandas dia. Dr. Hastri lalu mengaku prihatin saat jenazah Brigadir J dilakukan autopsi ulang. Kemudian ia pun membeberkan alasan kenapa dia mengatakan hal tersebut. Maksudnya prihatin gini loh, kasihan. Maksudnya kita itu, saya sama kolega saya, apalagi yang di rumah sakit Polri. Kasus Duren 3 ini junior, kata Dr. Hastri. Ia mengatakan ahli forensik itu tidak bisa menunda autopsi karena berburu dengan waktu kematian. Kalau semakin lama semakin susah, semakin busuk, nanti semakin bingung. Ini dipukulin kah? Ada kekerasan kah? Ada memar kah? Ada luka tembak apa? Seperti itu. Makanya segera dilakukan, ungkap Dr. Hastri. Dirinya pun meyakini bahwa para junior-juniornya yang mengerjakan autopsi itu sudah bekerja dengan baik dan benar. Karena dasarnya semua pemeriksaan itu difoto dan direkam dalam bentuk video.